Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahras siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada malam hari ini kita telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang istiqamah dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan kewajiban puasa ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik untuk kita ikuti di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 227 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salah wa atauz zakah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dalam ayat ini disebutkan ada dua ketakutan yang dialami manusia yang bisa menyebabkan kebahagiaan kita itu hilang. Dua ketakutan yang menyebabkan kebahagiaan di dalam diri seseorang itu bisa hilang. Yang pertama adalah khauf, rasa takut, rasa khawatir. Rasa khauf ini bisa menyebabkan kebahagiaan seseorang hilang. Kalau kita terlalu khawatir memikirkan masa depan kita, cemas memikirkan masa depan anak-anak kita, sebenarnya tidak masalah kalau kita khawatir. Yang menjadi masalah kalau kekhawatiran kita itu berlebihan terhadap masa depan yang belum kita tahu bagaimana nantinya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat ini. Allah memulai dengan kata innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak akan mungkin khawatir, takut dengan masa depan yang akan terjadi keesokan hari. Kenapa? Karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dengan keyakinan itu menjadi motivasi bagi kita, menjadi semangat spiritual bagi kita untuk selanjutnya melakukan yang namanya amilus solihat, amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan. Syarat amal soleh itu diterima adalah mesti kita beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari berbuat baik, bersedekah, membantu orang lain, menolong orang lain, tapi kita tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada ketetapan Allah,
amalan kita hanya dibalas di dunia. Di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Syarat amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala harus dulu kita beriman, percaya kepada Allah. Sama seperti kalau kita sekolah atau kuliah, ikut belajar di kelas semester 1, semester 2 diikuti, sampai semester 8 kita ikuti semua perkuliahan. Tapi kita tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di universitas itu. Ketika wisuda, kita tidak dapat ijazah. Nama kita tidak dipanggil sebagai wisudawan. Kenapa? Tidak memenuhi syarat diterima sebagai mahasiswa. Harus mendaftar dulu. Nah, syarat amalan kita diterima itu harus terdaftar dulu sebagai orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hampir semua ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan amalan soleh itu selalu didahului dengan kata-kata amanu. Innalladzina amanu wa amilus solihati. Jangan dulu berbuat baik kalau kamu belum beriman. Sia-sia itu, tidak ada gunanya. Kamu dapat balasannya di dunia saja, dapat apresiasi dari orang, ya, dapat penghargaan dari orang lain. Tapi penghargaan balasan dari Allah nol, tidak ada. Begitu juga dengan ayat yang lainnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Orang yang diangkat derajatnya terlebih dahulu adalah orang yang beriman dulu, bukan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ya. Derajat, beberapa derajat. Syarat juga untuk belajar menekuni satu ilmu harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang kita temukan ilmuwan-ilmuwan yang pengetahuannya luar biasa, tapi karena tidak beriman sehingga ilmunya dia salah gunakan. Dia pakai bodoh-bodohi orang. Ya. Dia pakai untuk menzalimi orang. Kenapa? Awalnya tidak ada dasar keimanan. Maka segala aktivitas amalan soleh yang ingin kita lakukan mesti disertai dulu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di ayat ini innallazina amanu wa amilus solihat. Amalan-amalan soleh di sini disebutkan dalam bentuk jamak. Banyak amalan soleh, terjemahannya seperti itu. Amilus solihat. Kalau satu amalan soleh, solihun. Jamaknya solihat. Banyak amalan soleh. Artinya apa? Peluang untuk melakukan amalan soleh itu bukan hanya satu. Tidak terbatas hanya sholat saja. Tidak terbatas hanya puasa saja. Tidak terbatas hanya haji saja. Amalan soleh itu banyak. Semua yang kita lakukan dalam rangka berniat menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah amalan soleh. Jangan kita kira hanya ustadz yang beramal soleh, ceramah, memimpin sholat. Semua profesi yang kita geluti, kita sebagai pengusaha, tapi pengusaha yang beriman, jujur. Kita sebagai pedagang-pedagang yang jujur beriman kepada Allah. Sebagai aparat polisi TNI, kita jujur menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya adalah dianggap amalan yang soleh. Karena sebaik-baik amalan itu adalah yang punya manfaat banyak terhadap manusia. Jangan kita kira polisi yang mengatur lalu lintas di jalanan ketika macet sedikit pahalanya. Malah bisa jadi pahalanya dia jauh lebih banyak daripada kita. Kenapa? Manfaat bagi orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang apapun dia lakukan bisa memberikan manfaat bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah. Nah ini ternyata perintah salat ada di urutan ketiga. Ya. Jadi bukan hanya amilus solihat, tapi kemudian kalau amilus solihat kita sudah bagus, barulah kita juga
jangan lupa pikirkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Ya. Dua-duanya harus jalan. Bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hablum minan nas, tapi dua ibadah ini tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh kita soleh, hanya soleh secara individual. Kita sendiri yang soleh, salat kita bagus tapi orang lain kita abaikan. Tidak boleh juga kita hanya bagus terhadap orang lain. Ibadah sosial kita jalan, tapi ibadah kita kepada Allah juga tidak jalan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Nah, juga sebagai umat Islam, Allah selalu gandengkan perintah salat itu dengan perintah zakat. Ya, jangan lupa kita tunaikan zakat kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta yang kita miliki itu tidak semuanya milik kita. Ada miliknya orang lain. Ada miliknya 8 golongan, fakir, miskin, orang yang berutang, ya, orang yang dalam perjalanan fisabilillah, ya. Yang satu tidak ada, jadi tinggal 7, sudah tidak ada budak. Sekarang sudah tidak ada perbudakan. Jadi asnaf az-zakah yang berhak menerima zakat itu hanya 7 asnaf. Ya, di masa Nabi 8 karena masih ada budak untuk memerdekakan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh, salatnya bagus, zakatnya dia tunaikan, Allah janjikan fala khaufun alaihim, ketakutan akan masa depannya, kehidupan sehari-harinya itu Allah hilangkan. Dia hidup selalu optimis. Dia hidup selalu semangat, tidak pernah putus asa. Kenapa? Allah hilangkan kecemasan di dalam dirinya. Karena sebenarnya inilah penyakit yang selalu menghampiri kita setiap hari. Kita cemas jangan sampai usaha kita gagal, jangan sampai dagangan kita tidak laku, jangan sampai kita tidak diterima kerja dan sebagainya. Tapi ketika kita optimis, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun, Allah hilangkan rasa takut itu. Walahum yahzanun. Yang kedua adalah Allah hilangkan juga rasa kesedihan jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Terkadang kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah cobaan, kita larut dalam kesedihan. Bahkan terkadang manusia berada di bawah titik nadir yang seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tapi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dihilangkan dua ketakutan itu. Sehingga apa? Sehingga kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu kita akan peroleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dunia, akhirat, dan dihilangkan dua ketakutan, kesedihan yang menyelimuti diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.